Nah, ini contohnya ya. Nah, tuh di belakang kita ini ya. Nah, jadi maka saya berani mengatakan tidak apa-apa disemprot total ya, jangan disisakan ya, karena kayu masalahnya. Berbeda halnya dengan lahan staking tadi. Halo teman-teman, para sahabat tani kelapa sawit. Jumpa lagi dengan saya John Kreatif. Nah, di kesempatan pada sore hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat tanaman kelapa sawit yang baru mulai ditanam. Nah, jadi apa saja perawatan yang sangat wajib. Nah, di sore yang berbahagia ini kita sedang melakukan yang namanya perawatan. Perawatan yang saya lakukan adalah menebas dan membersih gulma. Nah, ini bukan mengendalikan. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Terkadang ada yang mengatakan gulma itu harus dikendalikan, tidak boleh dibasmi total. Nah, jadi menurut saya itu yang namanya lokasi lahan tanam kelapa sawit itu memiliki semak yang berbeda. Nah, ya. Sedangkan yang kita miliki ini ya, kalau tidak kita basmi total, ya tentu nanti akan membuat diri kita akan sengsara. Ini biasanya kegiatan yang kita lakukan seperti yang saya lakukan pada hari ini, umumnya sampai usia 1 tahun. Nah, jadi seperti apa contoh lahan yang wajib kita lakukan dibasmi, maksudnya apa namanya, gulmanya secara total. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman seperti apa contoh lokasi dan lahannya. Nah, jadi di video ini mohon maaf memang agak ngegas ya. Cuma di sini saya berbagi tips supaya teman-teman tidak gagal dan tidak mengerjakan sesuatu hanya sekedar untuk story. Ini fungsinya untuk teman-teman bisa lebih berhasil. Nah, harapan kita seperti itu video ini kita buat. Nah, jadi yuk kita cek di lapangan seperti apa contoh semak dan gulma yang wajib kita basmi. Nah, jadi gulma itu kan banyak jenisnya. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama yuk kita lihat seperti apa gulma yang ada di sekitar lapangan yang di belakang kita ini. Oke teman-teman, nah berikut akan saya tunjukin kepada teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada memiliki lokasi yang seperti ini. Kalau dikendalikan gulma yang seperti ini tidak akan mempan ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan dengan cara ditebas. Setelah kita lakukan dengan cara ditebas, kemudian kita lakukan dengan cara disemprot jika memiliki gulma seperti ini. Nah, sedangkan racunnya nantinya herbisida yang kita gunakan ini harusnya menggunakan yang warna hijau ya, karena di sini tolen kayu. Nah ya, ini yang saya katakan gulmanya berbeda itu. Nah, lalu akan kita tunjukin ke tempat yang sudah kita tebas seperti apa. Nah, contoh tanamnya seperti ini ya, ini sudah kita lakukan membuat piringan udah ini ya, ya semampunya kita waktu itu ya, cuma 1 meter keliling. Sedangkan usianya sudah mencapai 4 bulan. Nah, jadi sebentar lagi kita sedang melakukan kegiatan yang namanya memupuk. Nah, maka itu kita melakukan kegiatan membasmi gulma terlebih dahulu. Nah, ya, jadi seperti ini. Yuk, kita cek lagi contoh yang sudah saya lakukan. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk gulma sejenis ini ya, ini tidak bisa dikendalikan. Ini memang betul-betul dibasmi tuntas. Ya, karena umumnya 1-2 bulan berikutnya muncul kembali. Nah, karena ini tolen kayu ya. Nah, berbeda halnya misalnya lokasi staking seperti ini. Nah, ini kan bekas jalan nih. Nah, kalau yang seperti ini memang betul harus dikendalikan. Kita cari anakan kayu saja. Anakan kayu seperti ini misalnya. Nih, contoh ya. Nah, yang seperti ini. Nah, sedangkan rumput-rumput ini kan rumput lunak, tidak terlalu berbahaya. Nah, seperti ini. Kita hanya menebas bagian piringannya saja. Nanti akan kita semprot.
Nah, ya karena berbeda daerah itu mungkin berbeda gulmanya ya. Ini umumnya di Kalimantan nih, yang seperti ini gulmanya. Ini kan lahan petani biasa. Nah, jadi menurut saya itu tidak masalah dibasmi tuntas. Kalau dikendalikan, nanti biasanya 2 bulan kayunya ini lebih tinggi daripada tanaman kita ya. Nah nih contohnya ya. Ini udah saya tebas, sudah nampak ini tanamannya seperti ini ya. Nah ini. Jadi tuh teman-teman, jangan ragu, jangan takut. Misalnya takut sawitnya katanya stres, maka itu kita lakukan penebasan dulu sebelum melakukan kegiatan yang namanya nyemprot. Nah seperti ini ya. Jangan takut. Kalaupun katanya takut panas, ya menurut saya tidak masalah daripada tanaman ini tertutup oleh kayu ya. Karena kita kan tidak mampu mengumpul semak ini sampai seperti ini misalnya yang di jalan ini ya. Karena kayu-kayunya masih banyak ini sampah-sampahnya. Maka ini perlu kita semprot total. Nah, jangan pilih-pilih ya. Hajar aja, yang penting jangan mengenai tanaman kelapa sawit kita. Nah, maka itu kita lakukan yang namanya kegiatan menebas bagian piringannya. Nah, itu udah kita tebas itu bagian piringannya. Nah, nanti misalnya kita nyemprotnya kan di sekitar kelilingnya. Nah, jadi tidak mengenai tanaman kita. Nah, jadi seperti ini ya gulmanya. Nah, ini umumnya kita lakukan sampai usia 1 tahun. Full ini harus kita basmi tuntas. Yuk kita lihat contoh yang sudah kita semprot sebagian. Karena waktu itu kita gagal menyemprot bagian yang sana tadi ya, yang seperti saya tunjukkan tadi, tuh yang di ujung itu tadi. Ya karena masih banyak kayu yang besar-besarnya, jadi tidak bisa mati disemprot. Nah, ini berbeda ini dengan yang seperti ini. Nah, tuh perbedaannya ya. Kalau lahan manual, jangan takut, tetap dibasmi tuntas. Nah, tuh contohnya yang udah kita semprot seperti itu. Nah, jadi yang kita semprotnya itu kan akhirnya rumputnya dan tunggul-tunggul kayu yang masih hidup itu yang kita semprot. Nah, itu aman. Tanaman kelapa sawit kita aman. Tuh, udah 3 hari yang lalu itu disemprot seperti itu. Nah, jadi aman tanamannya. Nah, tidak ada yang layu ya. Jangan takut ini, basmi aja secara tuntas. Dengan dosis paling tinggi 100. Ya kalau pun memang racunnya itu bagus, herbisida bagus 75 pun udah oke. Ini 75 ini yang seperti ini. Nah, ini bekasnya ya. Nah, sedangkan tanamannya aman. Nah, jadi ini menurut saya itu kalau dikendalikan kemungkinan kita akan kalah kena gulma. Sedangkan kita melakukan penyemprotan itu kan hanya ya paling banyak 4 kali setahun. Kalau untuk usia seperti ini, nah berbeda halnya dengan yang sudah berusia 3 tahun ke atas. Nah, itu sih memang wajib dikendalikan. Ya tergantung gulmanya juga. Ya karena gulmanya itu bermacam jenis. Nah, misalnya gulma seperti ini. Nah, apa bisa dikendalikan? Ini kan harus babat dulu nih. Dibabat tuntas baru kita semprot. Cuma itu belum ada tanamannya. Waktu itu kita belum cukup bibit. Jadi kita biarkan dulu semak. Yang udah kita tanam hanya bagian sekitar sini sampai ke ujung sana. Nah, ini contoh tanamannya. Nah, kalau rumputnya seperti ini, ya betul dikendalikan. Ini fungsinya untuk menutup tanah. Kalau seperti ini, ya kecuali kayunya. Tapi kalau seperti itu tadi, nanti teman-teman akan sengsara kalau sistem dikendalikan, ya. Nah, jadi menurut saya ya yang pernah saya lakukan dan yang pernah berhasil pada saat ini ya memang sih saya masih proses ya, tapi saya pernah berhasil melakukan perawatan dengan cara seperti ini ya. Ya karena saya selama ini membuka lahan itu dengan cara manual. Jadi saya tidak takut untuk membasmi semak ini secara tuntas. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya untuk teman-teman pahami dulu gulmanya. Kalau gulmanya tolen kayu, tidak ada rumput, tidak masalah. Basmi tuntas semampu mungkin. Nah, sampai seperti ini. Itu kan indah tuh, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang saya kerjakan tuh seperti apa cara saya melakukan pekerjaan sehingga lokasinya jadi seperti ini. Nah, di video di pojok itu ada contoh saya mengerjakannya
seperti itu ya teman-teman. Oke, nah berikut saya tunjukin ke contoh tanaman yang sudah berusia 11 bulan. Nah, ini contohnya ya. Nah, tuh di belakang kita ini. Ya. Nah, jadi maka saya berani mengatakan tidak apa-apa disemprot total ya, jangan disisakan ya, karena kayu masalahnya. Berbeda halnya dengan lahan staking tadi. Nah, ini seperti ini ya. Tapi lebih jelasnya kita akan balik lagi posisi kamera supaya teman-teman bisa melihat contoh yang sudah kita kerjakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan kita sebentar lagi akan melakukan kegiatan yang namanya memupuk. Nah, jadi ini kita lakukan 3 bulan sekali. Ya, karena kita melakukan pemupukan dengan jadwal 3 bulan sekali. Selagi usianya di bawah 1 tahun. Nah, ini sebentar lagi 1 tahun nih. Ini contoh tanamannya ya. Nah, yuk kita cek lagi di bagian depan sana ke tempat yang agak dekatnya ya. Nah, di situ kan ada jalan tuh, lebih mudah saya menunjukin kepada teman-teman. Nah, nih seperti ini ya. Ini kalau kita pilih-pilih menyemprotnya, nanti gulmanya lebih tinggi nanti daripada tanaman kita ya, sehingga kita menjangkau lokasi yang akan kita pupuk nantinya tuh susah kalau semak ini tidak dikendalikan. Ya memang nih udah agak sore ya, agak gelap, jadi harap maklum jika kurang jelas. Nah, contoh bonggol tanaman seperti ini ya, kalau memang tidak aman ya otomatis tanaman ini kan kerdil. Nah, sedangkan ini kan menurut saya udah 11 bulan seperti ini, berarti tidak ada ngaruhnya. Nah, lalu kita tunjukin lagi ke tempat yang belum kita lakukan yang namanya penyemprotan. Seperti apa awalnya. Nah, dia awal seperti ini ya, yang di depan situ. Nah, itu udah agak tinggi itu. Cuma kayunya sudah saya kendalikan, cuma tinggal menunggu waktu kegiatan penyemprotan. Nah, kita kan bertahap nyemprotnya tuh, tidak mungkin mampu selesai dalam jangka waktu 1-2 hari. Nah, seperti ini ya, kita berdiri di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini belum kita lakukan kegiatan yang namanya penyemprotan. Nah, seperti ini. Nah, ini pun ketika kita melakukan penyemprotan, kita semprot semuanya. Biasanya dengan dosis yang tertinggi itu 100, ya paling kurang 75 ya, tapi rata-rata 100 lah dosis yang lebih baiknya. Cuma nyemprotnya itu jangan dekat-dekat seperti itu tadi. Nah, seperti itu. Yuk kita lihat. Seperti itu, supaya tidak mengenai daun tanamannya. Tuh ya, ini 3 hari yang lalu sudah kita lakukan kegiatan yang namanya penyemprotan. Tuh contoh bonggol tanamannya aman tuh ya. Nah, kalau udah seperti ini kan aman tuh, udah lebih tinggi sawitnya daripada kayunya. Nah, itu fungsinya disemprot total itu. Nah, jadi untuk teman-teman pahami tentang gulmanya ya, karena lokasi itu tidak sama, apalagi lahan manual. Jangan takut, semprot saja, yang penting tidak mengenai tanaman kita ya, karena ini udah rata-rata muncul seludang ini di bagian sini ya. Nah, tuh baru 11 bulan. Nah, kecuali lahan teman-teman seperti yang di jalan ini ya, tuh. Nah, ini memang tidak boleh kita semprot total ya, karena ini bisa tandus tanahnya ya. Nah, nih tuh, itu cabai kita ya. Nah, seperti ini. Ini sebentar lagi kita melakukan penyemprotan di bagian sini. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya kegiatan memupuk. Nah ya, setelah nyemprot kita mupuk. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman, jika melakukan kegiatan yang namanya nyemprot ya, hati-hatilah ya, jangan terlalu dekat sama tanamannya jika melakukan penyemprotan yang namanya semprot total. Nah, jadi kalau terlalu dekat ya kemungkinan ada ngaruhnya ya. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi contoh lahan seperti itu tadi ya. Jadi jangan takut-takut untuk melakukan kegiatan yang namanya semprot total, asalkan hati-hati. Nah, jadi untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, hingga di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, jadi harapan kita semoga kita sama-sama diberi kesehatan yang cukup, dan semoga kita bisa sama-sama sukses jadi petani mandiri.
Selamat sore. Nah ini karena ceritanya sudah sore, sudah tidak terlalu nampak ya. Jadi kita akhiri dulu videonya sampai di sini dulu. Nah, nanti ada video berikutnya akan kita upload kembali. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai.